Salam, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan untuk uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Damaris Momokale SPDK, NIM 1520250100455 dengan nomor peserta 5030413131860002. Saya guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SD Negeri Hombatana, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 LPTK IAKN Ambon. Pada hari ini saya melakukan praktik pembelajaran di kelas 4 dengan materi meneladani kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon perbaikan dan saran dari dosen penguji untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi semua. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Terima kasih puji Tuhan, kita hari ini bertemu dalam keadaan yang baik, yang sehat. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Ya, menyanyi lagu kasihnya seperti sungai. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai. Untuk doa, Karissa yang akan memimpin kita di dalam doa. Karissa silakan maju. Jadilah kehendak bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan berikan semua kami seperti mengampuni orang besar kami, dan jangan kami dalam pencobaan, dan kami dari dan kuasa dari Amin. Terima kasih Karissa. Ya, hari ini kita hadir semua, teman-teman. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke. Baik ya, kita semua sudah hadir. Sebelum kita mulai materi kita, Ibu punya satu es krim buat kita supaya kita lebih semangat untuk belajar pagi hari ini. Ibu minta kita semua berdiri, kita akan Ibu fokus ya? Oke, Ibu fokus, kita mulai 1, 2, 3. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Pertanyaan. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu. Meneladani kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu tahu tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu bagaimana dia? Baik. Baik, mereka baik. Apa lagi? Penuh kasih. Rela betul? Betul, Pak. Penuh cinta. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu penuh cinta. Tuhan Yesus itu penuh kasih. Tuhan Yesus itu rela. Nah, hari ini yang mencari tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, kita setelah ini kita akan menjelaskan contoh kasih Kristus di dalam Alkitab. Di situ ada, bisa kalian lihat. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi nilai-nilai kasih Kristus. Nilai-nilai kasih Kristus itu apa saja nanti kita akan belajar bersama. Di situ ada peduli, berbagi, mengampuni, melayani, dan tidak
Yang ketiga, kita menunjukkan contoh perilaku benar dari Kristus di dalam kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Sekarang kita lihat dari yang pertama ya, meneladani kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling pertama itu kita belajar duluan, apa itu kasih Kristus. Kita tahu dulu apa itu kasih Kristus. Ya, kasih Kristus itu adalah kasih yang bagaimana? Sempurna. Kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, kasih tanpa syarat, terus rela berkorban. Jadi kasih Kristus itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak pilih-pilih, kasih yang tidak mengharapkan imbalan kalau melakukan sesuatu. Nah, yang berikut lagi, puncak atau yang menjadi titik dari kasih Kristus itu kita lihat di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana itu Tuhan Yesus rela mati, kemudian disalibkan, dikuburkan. Itu kita tahu sampai dia cerita. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu kita bisa lihat di firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi di situ mau bilang bahwa siapa saja yang percaya sama Tuhan Yesus, anak-anak kelas 4 semua kalau percaya dengan sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, berarti anak-anak kelas 4 akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau hidup yang kekal itu di mana? Di surga. Mewarisi kerajaan Allah. Seperti tadi kan dari kasihnya Tuhan Yesus sempurna tanpa syarat dan berkorban. Kasih Tuhan Yesus juga itu tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi kasih Tuhan Yesus itu berlaku untuk semua orang. Nah, maksudnya begini, Tuhan Yesus kalau mengasihi itu tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih dalam mengasihi. Mau orang besar, mau anak kecil, mau yang kurus, yang gemuk, hitam atau putih, kaya maupun miskin, semua itu Tuhan Yesus kasih. Nah, Tuhan Yesus kasih semuanya itu. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus tidak bilang, saya mengasihi yang orang kaya saja. Tidak. Tetapi semua Tuhan Yesus kasih. Karena apa? Karena kita semua umat ciptaan Tuhan itu sama harganya, sama nilainya di mata Tuhan. Di mata Tuhan kita semua sama. Nah, karena di mata Tuhan kita semua sama, jadi kita dikasihi semua oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak kelas 4 yang perempuan. Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak kelas 4 yang laki-laki. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak kelas 4. Tuhan Yesus juga mengasihi ibu. Jadi seperti itu ya. Nah, yang berikut lagi, rela berkorban. Sifat kasih Tuhan Yesus kita belajar. Rela berkorban. Rela berkorban itu yang bagaimana? Rela berkorban itu artinya seperti tadi, Tuhan Yesus rela mengorbankan tubuhnya, mengorbankan dirinya demi kita manusia yang berdosa. Tuhan Yesus rela mati, padahal Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Tetapi Tuhan Yesus rela disiksa sampai mati. Karena kita manusia. Itu sifatnya Tuhan Yesus, sifat rela berkorban. Yang kedua, sifat mengampuni. Bagaimana kita bisa bilang Tuhan Yesus sifat mengampuni, memiliki sifat mengampuni? Tadi itu, kita orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak hukum kita sesuai dengan kita punya dosa-dosa, kita punya salah-salah yang kita sudah buat. Tuhan Yesus kasih ampun sama kita. Tuhan Yesus tidak hukum kita punya dosa-dosa. Buktinya apa? Sampai detik ini Tuhan Yesus masih pelihara kita. Tuhan Yesus kasih kita nafas kehidupan. Tuhan Yesus
Yesus kasih kita nafas kehidupan. Itu bukti Tuhan Yesus punya cinta, punya kasih yang mengampuni. Yang berikut lagi tanpa memandang bulu, sama seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan. Yang Tuhan Yesus tidak dipilih, kaya, miskin, ya hitam, putih, pokoknya semua sama saja di mata Tuhan. Nah, yang berikut lagi apa lagi sifat kasihnya Tuhan Yesus? Sabar dan lemah. Sabar dan lemah lembut. Kamu bisa baca. Sabar dan lemah lembut. Sabar, yang bagaimana sabar? Lemah lembut yang bagaimana? Sabar itu di situ kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak memiliki sifat amarah. Lemah lembut. Dengan penuh lemah lembutan Tuhan Yesus menegur. Contoh, Ibu kasih contoh sedikit saja. Waktu di orang-orang pada berjual di rumah Tuhan, dengan penuh lemah lembut, sekalipun Tuhan Yesus secara ini dia kurang menerima, tetapi dia tegur dengan penuh kelemah lembutan itu orang-orang supaya jangan datang berjualan di bait Allah. Nah, sifat sabar dan lemah lembut ini bisa kita temukan di kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi mengapa kita harus meneladani kasih Kristus. Kenapa kita harus meneladani kasihnya Tuhan Yesus? Yang pertama, sebagai tanda nyata sebagai murid Kristus. Artinya begini, kita harus meneladani kasih Kristus sebagai tanda nyata, sebagai ciri khasnya kita. Orang Kristen, sebagai ciri khasnya kita orang Kristen, sebagai ciri khasnya kita sebagai murid Kristus, yaitu kita harus memiliki kasih. Kasih yang dari mana? Kasih yang kita pelajari dari Tuhan Yesus. Terus yang kedua, kenapa kita mesti harus meneladani kasih Kristus? Supaya kita menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, maupun di dalam kehidupan bertetangga atau masyarakat. Yang ketiga, supaya menjadi terang dan garam dunia. Nah, menjadi terang dan garam dunia ini maksudnya bagaimana? Maksudnya supaya kita orang Kristen itu bisa menampilkan atau bisa menunjukkan setiap hari itu sifat hidup yang seperti Tuhan Yesus punya mau. Kita supaya bisa memberikan contoh kepada orang-orang begitu yang belum mengenal Kristus. Terus yang keempat, kasih adalah inti dari hukum Tuhan. Nah, kasih ini adalah inti dari hukum Tuhan. Ini kita bisa lihat di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di situ di Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu diajarkan tentang kasih. Yang pertama itu kasih kepada Tuhan Allah. Nah, kasih kepada Tuhan Allah. Yang kedua itu kasih terhadap sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Terus yang kedua itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang Tuhan ajarkan sama kita supaya kita saling mengasihi. Nah, ini banyak contoh ini yang Ibu ini kalian bisa lihat di situ, anak-anak bisa lihat ya. Anak-anak bisa lihat ini contoh di rumah, di sekolah. Ini di sekolah ini kita lihat ada temannya yang sakit yang menggunakan kursi roda ya. Dia memilih antara ini buku tapi ada temannya yang membantu. Kemudian ada juga contoh kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Nah, ini gambar yang ini adalah tadi yang cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi kita belajar hari ini tentang meneladani kasih Kristus ini dari cerita ini. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, di mana di situ Tuhan Yesus tidak pilih-pilih kasih toh. Di situ kita lihat sama-sama ada perempuan, ada laki-laki, ada orang besar, ada orang kecil. Semuanya Tuhan Yesus kasih makan. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih. Tuhan Yesus tidak kasih beda-beda. Bisa kalian lihat semua ada? Bisa lihat toh? Bisa. Seperti itu.
Nah, ini lagi satu lagi contoh gambar ini. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Ini Tuhan Yesus sedang membasuh kaki muridnya Tuhan Yesus. Padahal itu statusnya muridnya Tuhan Yesus. Sebenarnya tidak pantas, tetapi karena kasih-Nya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, sekalipun ini hanya muridnya, tetapi Tuhan Yesus rela membasuh atau mencuci kaki muridnya Tuhan Yesus. Ini salah satu contoh bahwa Tuhan Yesus memiliki kasih yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke kerja kelompok. Karena kita ada 15 orang, kita bagi dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3. Ibu akan membagikan lembar yang nanti kalian harus kerjakan ya. Nanti ada soal yang ibu kasih. Ya, oke. Silakan. Apa yang dilakukan Yesus terhadap orang banyak yang lapar? Yesus memberi mereka makanan enak, mengadakan Oke, lanjut nomor 2. Mengapa Yesus mau membantu mereka? Yesus mau membantu mereka karena Dia mengasihi dan peduli terhadap kebutuhan fisik dan rohani. Nomor 3. Tulis 3 contoh tindakan kamu Yesus yang dapat kamu lakukan. Membantu orang tua mengajarkan pekerjaan rumah. Mendengarkan keluarga dan sahabat saling menghargai antara anggota keluarga. Sekolah membantu hewan yang Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 telah melakukan hasil diskusi. Hasil diskusi tadi. Sekarang ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 lagi. Ya, kelompok 2 semangat ya, kasih keras ya. Supaya teman-teman kelompok yang lain bisa mendengarkan ya dengan baik ya. Ya, teman-teman kami dari kelompok 2 ini presentasikan hasil apa yang dilakukan Yesus terhadap orang banyak yang salah. Yesus memberi mereka makan dengan mengadakan mujizat mengadakan roti dan ikan. Kedua, mengapa Yesus mau membantu mereka?
rumah, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Sekolah membantu teman yang kesulitan belajar. Masyarakat membantu tetangga yang membutuhkan. Oke. Terima kasih. Sekian. Sudah? Sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang Ibu kasih kesempatan yang kelompok 3. Teman-teman kami dari kelompok 3 ingin menyaksikan hasil kerja kelompok kami. Satu, apa yang dilakukan Yesus terhadap orang banyak yang Yesus memberi mereka makan dengan mengadakan mujizat. Pengadaan roti dan ikan. 2. Mengapa Yesus mau membantu mereka? Yesus mau membantu mereka karena ia mengasihi dan peduli terhadap kebutuhan fisik dan rohani orang banyak. 3. Tuliskan 3 contoh tindakan kasih Kristus yang dapat kamu lakukan. Rumah membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Sekolah membantu teman yang kesulitan belajar. Masyarakat membantu tetangga yang membantu membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ya, oke. Sekarang Ibu mengucapkan terima kasih buat anak-anak semua kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah bekerja keras menjawab soal sebanyak 3 nomor dan bahkan sudah mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Nah, luar biasa sekali anak-anak sekalian 3 kelompok. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah untuk ya. Sedikit Ibu mau kasih ini kembali yang sudah kita kerjakan tadi, anak-anak kerjakan tadi itu bahwa tentang dari nomor 1 kita lihat bersama bahwa apa yang dilakukan Yesus terhadap orang banyak yang lapar. Nah, di situ Tuhan Yesus memberi makan yaitu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberi makan orang banyak. Tuhan Yesus memberkati roti yang hanya 5 buah dan ikan yang hanya 2 ekor, tetapi mampu melayani orang sebanyak 5.000. Bahkan sudah 5.000 orang yang makan itu roti yang dengan ikan, bahkan tidak habis, tetapi masih sisa juga sebanyak 12 gram. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Mengapa Tuhan Yesus mau membantu mereka? Kenapa Tuhan Yesus mau membantu mereka? Tadi anak-anakku sekalian sudah menjawab, karena Tuhan Yesus mengasihi dan peduli terhadap kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani orang banyak. Ya, Yesus itu dia peduli dengan setiap keadaannya. Dia punya cita-cita. Tuhan Yesus peduli terhadap keadaannya orang banyak yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat mereka sudah lapar. Jadi Tuhan Yesus memberikan makan. Ayat ketiga yaitu tentang contoh-contoh bagaimana meneladani sifatnya Tuhan Yesus atau sifat Yesus itu di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Tadi di lingkungan rumah sudah bilang membantu orang tua, terus di sekolah membantu teman yang kesulitan belajar, di masyarakat membantu yang membutuhkan. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini sekali lagi Ibu mau mengingatkan bahwa kasih Kristus itu adalah teladan yang harus kita semua
di kita punya kehidupan setiap hari. Yang berikut, kasih itu bukan hanya kata-kata atau bukan hanya omong-omong begitu ya, tetapi harus kita lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Melalui apa? Melalui tindakannya. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar dibicarakan gitu, tetapi harus disertai dengan bukti nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Bisa anak-anak sekalian? Bisa. Tepuk tangan. Ya, setelah kita pelajari tadi, kira-kira mungkin ada yang kalian mau sedikit, yang kalian mau tanya sedikit? Ada? Sudah bisa dimengerti semua tentang kasih? Sudah? Ya, jadi sekali lagi Bu mau bilang bahwa kita harus saling mengasihi. Kita saling mengasihi. Kita mengasihi itu harus dengan tulus. Kita mengasihi itu tanpa mengharapkan imbalan. Jangan kita mengasihi hanya supaya bilang, ih dia baik. Cari muka begitu. Tidak boleh ya. Tapi kita harus sama seperti Tuhan Yesus mengasihi dengan tulus. Karena apa? Kalau kita mengasihi dengan tulus, berarti hidup kita penuh sukacita. Hidup kita penuh dengan sukacita. Hidup kita penuh dengan berkah. Hidup kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Itu. Apa lagi? Masih ada anak-anak yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, nah sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu mau kasih tugas. Tugasnya adalah nanti kamu kerja di rumah ya, PR ya. Nah, tugasnya kalian nanti bikin cerita kecil, cerita pendek tentang apa yang kamu buat di dalam rumah yang menunjukkan kasih. Entah itu untuk mama, papa, atau kakak. Ya, atau ya maksudnya begini, mengucapkan terima kasih begitu untuk kasih yang telah diterima selama ini. Bisa? Bisa? Oke. Jadi kalau teman-teman sudah bisa sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Oh ya, satu lagi. Minggu depan kita akan masih belajar tentang kasih juga. Tetapi kalau hari ini berkaitannya tentang kita ada dari kisah Tuhan Yesus menunjukkan kehidupan. Nanti minggu depan kita belajar tentang ada dari kisah orang Samaria yang baik hati lagi. Ya. Oke. Untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, sekali lagi kita akan berdoa. Jadi Ibu minta lagi Karisa untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Karisa. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.